kamu itu orang yang beragama tak? Kamu do you identify as a Muslim? Do you practice? Background aku Islam, betul. I know that. Dan iya, dan maksudnya sepanjang pendidikanku sangat Islami dan aku tumbuh di lingkungan yang relatif homogen ya. So do you understand Arabic? Yes. Okay. Dan aku juga hafal Quran. Sebenarnya aku tidak melabeli diriku religius ya. Aku tidak religius. Aku Okay. tidak memakai kerangka religius dalam mengambil keputusan. Wajib Dan gak sih kalian di Indonesia yang Muslim diajarin bagaimana baca, setidaknya baca Arabnya? Atau orang itu depend on the translation dong biasanya? relatif wajib baca karena kita kan sholat pakai bacaan Arab. Dan ada ayat-ayat Quran yang maksudnya kita ketika sholat ada ayat-ayat yang wajib lah gitu. Jadi apa boleh buat sistemnya tuh jadi kayak ngafal gitu. Nanti kita pakai bahasa Arab yang aku juga nggak yakin itu para penceramah tahu artinya apa enggak. Jadi mereka biasa pakai intro atau penutup tuh bahasa Arab. Ya, tapi itu jadi kayak cultural aja. Tapi sebenarnya nggak penting. Apakah itu menambah spiritualitas orang Islam? Aku rasa enggak gitu. Apakah itu bikin tambah pinter juga enggak? Itu nambah-nambahin kerjaan yang nggak ada value aja sejujurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman Bapak Ibu semuanya berjumpa kembali di channel Ibnu Azmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini sangat trending sekali atau viral sekali seorang Kumailah Hakimah yang mengatakan kalau dirinya adalah seorang hafal Quran ataupun hafizah, teman-teman. Nah, di dalam video kali ini Kumailah mengatakan orang yang suka ibadah, yang rajin ke masjid, rajin baca Quran dan rajin semuanya terkait dengan keagamaan itu hanya berkedok agama saja. Mereka hanya sok-sok alim, sok-sok religius, kata Kumailah, teman-teman. Dan hal itu juga dikuatkan seorang kawannya yang bernama Indah. Di dalam podcast tersebut Indah mengatakan mereka sok paling alim, sok paling agamis, dan sok paling muslim seperti itu, teman-teman. Coba kita dengarkan pernyataannya dan jangan lupa meninggalkan komentarnya di bawah, teman-teman. Berikut ini. Iya. Itu memang menarik ya, kayak dari pengamatanku orang Indonesia tuh memang bukan yang hardcore beribadah gitu, ya kayak tadi rajin sholat atau rajin ke masjid atau rajin berbuat baik, tapi kayak kerangka pikir mereka itu pakai kerangka agama terus gitu loh. Kalau misalnya kita lihat ada anak yang pintar dan berprestasi, terus ada ibu-ibu nyeletuk, percuma itu nggak jamin masuk surga. Ya ngapain pinter-pinter tapi kamu nggak sholat atau apa kayak gitu. Hal-hal kayak gitu. Tapi karena itu lebih ke orang-orang yang berkedok, is that the word, berkedok agamis. Jadi mereka itu bukan, mungkin aku pakai kata itu salah. Sorry guys, masih belajar bahasa Indonesia ini bener. Mereka itu kalau dalam bahasa Inggris they like to have their moral superiority. Mereka itu suka kayak sok paling alim, sok paling suci, sok paling beragamis, dan itu tuh bagi mereka tuh kebanyakan kali sebagai social currency doang gitu. Jadi mereka tuh cuma kayak beragama itu cuma kayak sekedar ya sesuatu kayak buat bikin mereka di mata orang tuh mungkin keren gitu atau make sense. Make sense melihat banyaknya komentar di channel ini yang berisi ceramah-ceramah atau kutip-kutipan ayat suci. So they're gonna love me. Astagfirullahaladzim. Pernyataan ini saya sendiri tidak senang mendengarnya, teman-teman ya. Kalau si Indah menguatkan pernyataan Kumailah bahwa orang-orang yang suka ibadah, rajin ibadah, itu hanya berkedok agamis agar mereka dianggap sebagai yang paling suci, yang paling religius, kata si Indah tadi, teman-teman. Tentunya yang harus kita pahami pertama di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita menyembah kepada Allah itu bukan berarti kemuliaan Allah bertambah, dan juga apabila kita tidak mau menyembah kepada Allah, kemuliaan Allah tidak akan pernah berkurang seperti itu, teman-teman. Jadi tentunya tujuan kita hidup di atas dunia ini adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pernyataan ini yang mengatakan orang yang rajin ibadah itu agar dianggap sebagai yang paling religius, yang paling alim seperti itu pernyataan yang tidak tepat sekali, teman-teman. Menurut kamu itu orang yang beragama tak? Kamu do you identify as a Muslim? Do you practice?
Background aku Islam, Islam, I betul. know that. Dan iya, dan maksudnya sepanjang pendidikanku sangat Islami dan aku tumbuh di lingkungan yang relatif homogen ya. So do you understand Arabic? Yes. Okay. Dan aku juga hafal Quran. I see. Yeah, but you memorize Quran. it. Kamu hafal, tapi kamu juga mengerti. Karena degree aku Islamic teologi studies. Islam ya. I see. Islamic studies, yeah, that's why. Itu karena aku fokus di situ sih waktu muda. Okay. Sebenarnya aku tidak melabeli diriku religius ya. Aku tidak religius. Aku Okay. tidak memakai kerangka religius dalam mengambil keputusan, dalam berpikir dan dalam banyak hal di hidup aku gitu. Kamu spiritual Tapi aku gak? mempelajarinya ya. Kamu spiritual gak? Bahkan aku tidak bisa bilang aku spiritual. I see. Aku tidak bisa bilang aku spiritual terhadap entitas luar ya. Tapi aku lebih spiritualnya dalam apa ya? Dalam definisi modern lebih kayak spiritual yang maknanya tuh mencari Self. jati diri. Oh, ya, iya, gitu iya. loh, I yang know what kayak you mean. awareness gitu. Wajib Dan gak sih kalian di Indonesia yang Muslim diajarin bagaimana baca, setidaknya baca Arabnya? Atau orang itu depend on the translation dong biasanya? relatif wajib baca karena kita kan sholat pakai bacaan Arab. Dan ada ayat-ayat Quran yang maksudnya kita ketika sholat ada ayat-ayat yang wajib lah gitu. Jadi apa boleh buat sistemnya tuh jadi kayak ngafal gitu. Dan udah gitu belum lagi tradisi di masjid, misalnya kita baca sholawat ya, baca pujian atau pembukaan pidato atau apa, nanti kita pakai bahasa Arab yang aku juga nggak yakin itu para penceramah tahu artinya apa enggak. Jadi mereka biasa pakai intro atau penutup tuh bahasa Arab. Ya, tapi itu jadi kayak cultural aja, tapi sebenarnya nggak penting. Apakah itu menambah spiritualitas orang Islam? Aku rasa enggak gitu. Apakah itu bikin tambah pintar juga enggak? Itu nambah-nambahin kerjaan yang nggak ada value aja sejujurnya. Jadi kayaknya kalau buat aku tuh kenapa aku belajar agama banget tuh sebenarnya karena curious aja sih. That's Tapi good. ya aku curious tapi bukan berarti aku saleh gitu. Iya, of course. Itu jauh beda banget. Betul, Were your bukan berarti parents- aku taat gitu. Maksudnya, oke aku tahu anggaplah oke aku tahu sholat itu wajib. Tapi bukan berarti aku menaati kewajiban sholat gitu. Oke aku tahu sholat itu wajib. Tapi bukan berarti aku menaati kewajiban sholat gitu. Puas sih. Puas. Dalam arti, wah aku tahu tidak akan ada penceramah manapun yang bisa menipu aku dengan ayam. Dan itu yang paling penting karena Tidak akan ada penceramah manapun yang bisa menipu aku dengan ayam. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Sangat sedih sekali teman-teman yang Allah curahkan kepadanya bisa katanya menghafal Al-Quran 30 juz. Ya mudah-mudahan dia benar-benar hafal terhadap Al-Quran tersebut. Tetapi yang kita sayangkan sudah hafal tetapi hatinya ini melenceng ataupun bisa dikatakan ada penyakit ya, qalbun marid, hati yang ada penyakit seperti itu. Nah, di sini ada informasi yang sangat menarik kita kupas teman-teman, di mana seorang Koheni ini memberikan tawaran dan tantangan kepada Kumailah. Jika memang Kumailah ini benar-benar hafal Al-Quran 30 juz, maka Koheni Kristianto akan menghadiahkan 1 unit rumah kepada Kumailah teman-teman. Bisa kita baca berikut ini status daripada Koheni teman-teman. Kalau mbaknya beneran hafal Quran, saya kasih rumah saya deh. Paling juga cuma beberapa ayat. Dan beliau memberikan 1 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada pesan antara Koheni dengan Kumailah teman-teman. Aku bisa di rentang tanggal 13 sampai 15 Januari. Siap ketemu Pak. Jadi tantangan ini akan berlangsung tanggal 13-15 Januari teman-teman 2025. Dijawab, baik Mbak, terima kasih waktunya. Terima kasih juga atas akad baiknya. Boleh asal di hari kerja nggak apa-apa? Tidak masalah Mbak, terima kasih. Nanti apakah aku perlu ke Bandung atau abang ke Jakarta? Atau online saja live? Aku di Jakarta, kata Kumailah. Jadi Koheni menjawab, saya ke Jakarta nggak apa-apa. Oke. Jadi tantangan ini akan berlangsung tanggal 13 sampai 15 Januari teman-teman ya, antara tanggal tersebut. Di sini ada sebuah keterangan yang diberikan Koheni Kristianto, di mana yang bertuliskan, terima kasih Mbak Kumailah yang baik atas atensinya. Kami sudah janjian berjumpa pertengahan Januari nanti saya bawa notaris sekalian. Jadi mohon jangan ada yang mengolok-olok beliau dan saya ya. Sebagaimana komentar saya di postingan Fuad Bek, jika benar Mbak Kumailah hafal 30 juz mungkin, kita sambung ayat, saya sangat ikhlas rumah Quran saya di Bandung yang pernah digunakan santri-santri, saya wakafkan ke beliau. Jadi Koheni ini akan menghadiahkan sebuah rumah kepada Kumailah. Jika memang ternyata Kumailah ini betul-betul hafal Al-Quran dan bisa sambung ayat dengan Koheni teman-teman. Tentunya Koheni Kristianto ini bukan orang sembarangan teman-teman. Beliau ini adalah mantan pemuka agama lain yang pernah membenci Islam, tetapi dengan hidayah Allah, Koheni ini masuk agama Islam di usia 36 tahun. Dan sekarang ini memberikan tantangan kepada Kumailah, apakah benar-benar hafal Al-Quran 30 juz secara mungkin bisa sambung ayat.
Maka kalau itu betul-betul bisa menyambung ayat, Koheni akan menghadiahkan 1 unit rumah kepada Kumaila, teman-teman. Kita akan nantikan tanggal 13, dari tanggal 13 sampai tanggal 15 Januari 2025. Nah, mungkin kali ini teman-teman itu saja informasi yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita bersama. Tetap waspada, jaga akidah kita. Jangan sampai akidah kita rusak gara-gara ucapan-ucapan daripada Kumaila ini, teman-teman. Akhir kata, terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.